Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan kepada Kak Yulia sebagai special guest pada talk show malam hari ini. Dan juga saya ucapkan pada teman-teman yang sudah bergabung di dalam talk show pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Sabitatul Musbihah, biasa dipanggil Sabita. Suatu kehormatan bagi saya yang telah dipercaya oleh Flash School untuk menjadi host dalam acara live talk show pada malam hari ini, tanggal 2 Oktober tahun 2021, dengan tema meraih mimpi, menjadi young entrepreneur atau wirausahawan muda. Saya pada malam hari ini tidak hadir sendiri, teman-teman, karena bersama saya pada saat ini yakni wanita cantik dan berbakat, Kak Yulia. Kak Yulia adalah makeup artist yang profesional, pemilik usaha wedding makeup. Teman-teman bisa follow IG-nya, itu IG-nya Kak Yulia Kodrianti MUA. Boleh langsung follow ya teman-teman. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara Kak Yulia untuk meraih mimpinya menjadi young entrepreneur seperti sekarang ini. Yap, langsung saja kita berbincang dengan Kak Yulia. Halo Kak Yulia, bagaimana kabarnya hari ini? Halo, Sabita ya panggilannya ya. Iya, betul Kak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya Kak, berbicara tentang mimpi, menjadi seorang entrepreneur, muda yang sukses seperti Kak Yulia sekarang ini adalah impian bagi kebanyakan orang. Lalu, bagaimana sih caranya Kak Yulia memulai karir sebagai makeup artist? Silakan Kak. Eh, untuk memulainya ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang sukses itu belum ya. Sebenarnya kan parameter kesuksesan seseorang itu kan ini ya beda-beda ya. Kalau menurut aku pribadi, aku belum bisa dikatakan bukan berarti nggak sukses ya. Jadi menurutku masih banyak proses-proses yang harus aku laluin biar bisa menjadi MUA sukses yang aku inginkan. Untuk saat ini masih tahap belajar. Untuk cara memulainya itu sendiri, sebenarnya gimana ya? Kalau dari pengalaman aku pribadi, aku dulu itu kan awalnya niatnya iseng. Jadi bukan yang memang aku menggebu, aku pengen menjadi uh, make up gitu. Jadi dulunya aku tuh berawal dari iseng, dari hobi sih, hobi, iseng, nyoba-nyoba, terus uh, mungkin Baik Kak, mohon maaf ada kendala sinyal mungkin dari saya. Baik, untuk yang oh, berikutnya nih iya. Kak, pastikan dalam memulai sebuah Okay. karir, pastinya itu tidak luput ya Kak dari berbagai macam halangan dan rintangan. Kira-kira nih Kak, ketika awal banget Kakak memulai merintis usaha Kakak ini sebagai makeup artist, rintangan yang Kakak hadapi apa ya Kak? Silahkan Kak. Jadi aku memulai usaha makeup itu kan sekitar tahun 2017. Waktu itu aku masih semester 5 kuliah. Jadi untuk rintangan itu sendiri yang aku lakuin itu yang pertama di tahun pertama sama tahun kedua 2017 2018 ya itu ya. Itu kan aku masih kuliah. Nah, waktu itu aku masih awal-awal memulai usaha makeup. Jadi kayak apa ya? Orderan itu pun juga nggak yang rame banget gitu, masih banget gitu. Nah, kemudian di semester waktu itu aku berapa?
semester 7 deh kalau nggak salah, di tahun keduanya 2018 itu alhamdulillah usaha makeup aku ini mulai rame, makeup wedding itu. Nah, di situ aku tantangannya adalah ngebagi waktu antara kuliahku sama eh, kerjaan aku. Jadi dulu itu aku tantangan banget sih ini, wirawiri dari Malang ke Bangil buat apa ya, apa namanya, buat menempuh pendidikan sama karirku. Jadi misalkan pagi nih aku ada jadwal kuliah gitu, itu siangnya aku tiba-tiba udah di Bangil aja gitu, karena sorenya ada job wedding, yang itu ada job wedding buat acara. Dan itu nggak sekali dua kali, itu sering banget. Kadang juga ini juga sih dulu, jadi kayak misalkan ada beberapa kelas yang itu itu aku nggak bisa hadir, akhirnya ya udah terpaksa bolos gitu kan. Terus sama ini dulu tuh kan kalau kuliah tuh sering banget kelas pengganti di hari weekend. Nah, sedangkan pengantin itu kan kebanyakan hari weekend. Jadi ya aku sering juga bolos kelas pengganti di hari weekend itu. Tuh. Terus itu kalau tantangan aku di awal sebagai MUA ya. Sama kemudian kan aku ini nih ambil skripsi. Nah, ketika skripsi itu kan udah nggak ada mata kuliah. Sedangkan alhamdulillah job semakin rame. Jadi aku tuh kayak terlena antara job yang semakin rame itu dengan skripsi aku, yang pada akhirnya aku sempet ngelupain skripsi aku. Maksudnya bukan ngelupain sih, nggak terlalu fokus sama skripsi, fokusnya sama kerjaan ini aja. Nah, ternyata setelah melihat teman-teman aku udah pada sidang nih, pada sidang sempro, nah di situ aku ngerasa, waduh, ini aku ketinggalan banget nih gitu. Nah, akhirnya aku berusaha ngejar. Memang sih waktu itu apa ya, kalau kita memang ingin unggul di salah satu, kita harus mengorbankan salah satunya. Jadi kita nggak bisa yang kayak unggul di semua hal gitu ya. Itu namanya ini ya, apa namanya, maruk. Jadi dulu aku di kerjaan unggul, tapi di skripsi aku agak lambat daripada teman-teman aku gitu kan. Akhirnya waktu itu aku sempat molor, kendala molor ya. Tapi molornya tuh nggak yang sampai apa namanya, di atas 10 semester gitu, enggak. Jadi aku waktu itu nyelesain skripsiku itu sekitar hampir 9 semester, tapi nggak nyampe 9 semester gitu. Pokoknya waktu itu dosen aku juga memahami banget kondisi aku, karena di sini kan aku kerja makeup artist ini kan juga bukan buat diri aku sendiri. Jadi aku nggak bilang makeup artist ya, aku bilangnya tukang rias aja biar lebih familiar di sini. Nah, waktu itu kan aku kerja jadi tukang rias itu kan juga bukan buat diri aku sendiri, tapi buat keluarga juga kan. Jadi aku tuh lebih sering keluar paketan sama apa namanya, usahanya orang tua aku. Jadi orang tua aku tuh punya usaha dekornya gitu kan, sedangkan aku tuh makeupnya. Jadi kita tuh sering satu paket gitu. Kalau misalkan aku dulunya itu prioritas ke skripsi misalkan nih, itu berarti aku harus mengorbankan job-job apa ya, maksudnya aku jadi nggak boleh terlalu ngambil banyak job gitu kan. Nah, sedangkan aku juga mikirin kalau misalkan aku nggak terlalu ngambil banyak job, otomatis kan usaha orang tua aku nantinya jadinya nggak jalan gitu. Jadi akhirnya aku waktu itu prioritas di kerjaan, karena skripsi ini masih bisa disambi gitu kan. Jadi dulu tuh aku waktu nge-make up itu, waktu ngejob itu sering banget bawa skripsiku. Jadi di sela-sela kayak nungguin pengantin ganti baju gitu. Nah, itu aku apa namanya, buka skripsi aku, pelajarin. Meskipun nggak yang terlalu fokus, tapi seenggaknya aku dapet apa ya, dapet progres lah. Minimal mungkin kalau misalkan aku nggak bisa fokus ngerjain di tempat pengantin ya,
paling nggak aku bisa ngedit kayak apa namanya skripsi yang aku susun gitu. Pokoknya harus ada progres waktu itu. Yang tahu nih, ini asisten-asisten aku pasti pada paham waktu itu aku gimana berjuangnya antara skripsi di tengah rame-ramenya job. Itu sih kalau tantangan aku di awal-awal ya. Kalau sekarang kan udah nggak kuliah gitu kan, terus udah lulus juga, jadi apa namanya udah fokus di kerjaan aku yang sekarang gitu. Baik Kak, karena Kakak kan sekarang udah nggak kuliah nih Kak. Jadi untuk tantangan berikutnya nih, untuk saat ini, kira-kira apa Kak? Nah, untuk saat ini tuh sebenarnya ini kalau curhat aku boleh curhat ya. Jadi awal lulus kuliah itu tuh aku bingung mau memutuskan untuk kerja ikut orang atau tetap dengan usaha yang aku punya sekarang. Nah, waktu itu juga banyak beberapa tawaran-tawaran gitu yang istilahnya apa ya, menjanjikan aku untuk bisa kerja di tempat mereka gitu. Karena alhamdulillah beberapa dari perusahaan dan orang-orang itu ngelihat kualifikasi aku itu tertarik gitu kan. Tapi waktu itu aku mikir-mikir lagi kayak kalau misalkan aku kerja ikut orang itu kayak gini gitu kan. Terus juga banyak banget pertimbangan dari orang tua aku ngelihat contoh-contoh yang udah ada ya. Kayak eh, orang ini, pegawai ini gitu. Kerjanya ya gini, rumah tangganya gini gitu. Maksudnya rumah tangganya gini tuh gimana ya? Kalau cewek udah berkarir berkarir mengikuti apa ya, mengikuti suatu instansi, menurutku dia nggak bakal bisa fokus sama ini kan, sama rumah tangganya gitu. Terus jadi akhirnya waktu itu sebuah pilihan yang sangat berat buat memilih apakah aku harus menjadi pegawai ya atau menjadi entrepreneur. Terus akhirnya aku memutuskan untuk tetap menjadi entrepreneur seperti sekarang karena menurut aku kerjanya ini santai, nggak yang tiap hari gitu kan. Terus kerjanya bisa sesuka hati kita, maksudnya sesuka hati itu ya kita mau nerima event atau enggak itu ya terserah kita gitu kan. Terus yang ketiga itu kerjanya seneng, karena di sini tuh kan kerjanya kita apa namanya nggak yang terlalu di bawah tekanan banget gitu kan. Jadi dan juga kerjanya itu sama tim, sedangkan aku alhamdulillah punya tim itu yang bener-bener kompak loyal gitu kan. Nah jadi waktu kerja itu bener-bener seneng, nggak yang stres gitu. Terus enaknya lagi apa ya, jadi punya banyak waktu buat keluarga. Kalau dulu sebelum aku nikah, jadinya aku banyak waktu buat apa namanya, buat keluarga aku ya, buat orang tua aku juga. Kalau sekarang udah nikah ya, jadinya aku sering punya banyak waktu sama suami aku. Aku kan ini LDM ya sama suami aku ya. Jadi aku kayak masih bisa wira-wiri gitu antara panggil Jakarta gitu. Kalau misalkan pengantin itu kan bulannya nggak yang satu bulan itu pasti ada yang satu bulan tuh memang nggak boleh ada orang nikahan gitu kan, kalau di Jawa, di Bangil lah khususnya. Nah itu kalau misalkan aku kosong ya udah aku tinggal terbang ke sana gitu. Enaknya sih ini sih kalau misalkan kita jadi entrepreneur, jadi sesuka hati kita. Terus kalau untuk tantangan yang setelah aku nikah ini sih, aku lagi mikir banget gimana caranya biar bisa ngembangin usaha yang aku punya sekarang ini. Dan aku memang sekarang lagi menyusun suatu rencana ya. Sebenarnya rencananya tuh udah lama, tapi uh, apa ya, sempat mikir, oh ternyata tiba-tiba udah ada yang apa ya, bikin inovasi itu di sini gitu, di daerah sini. Jadi akhirnya nggak jadi gitu. Nah sekarang ini
ada lagi sih yang ada di apa namanya di rancangan aku pengen ngembangin usahaku ini, tapi masih rahasia usahanya apa nanti, ya doain aja pokoknya segera rilis. Itu Semoga terus terencana, semoga terlaksana Kak untuk rencana ya, tersebut. kasih doanya gitu. Terus apa ya, sama tantangannya itu adalah mempertahankan sih, karena wirausaha itu yang paling berat itu adalah gimana caranya kita bisa mempertahankan keeksistensian usaha kita di dunia apa ya, di dunia per make upan ini gitu. Kalau menurut aku pribadi sih itu. Mulai dari awal sampai barusan, Kak Yulia ini telah membuktikan kepada semua orang bahwa Kak Yulia mampu dan berhasil meraih mimpinya. Harapan Kak Yulia untuk diri sendiri 10 tahun mendatang, apa Kak? Untuk harapan aku sendiri untuk 10 tahun yang akan datang nih, berarti aku umur berapa nanti, 35 tahun ya. Untuk harapan aku yang pertama itu adalah um, untuk usaha makeup aku ini kan aku pengen expand ya. Jadi aku kepingin expand di tempat kerja suamiku di sana, di daerah Tangerang sana. Itu semoga segera terrealisasikan. Untuk saat ini memang masih belum, karena aku Amin. terkendala apa namanya, lagi hamil juga kan. Jadi ini mau fokusnya mau dibagi dulu. Aku juga nggak mau apa ya, nggak mau seperti kejadian dulu aku antara skripsi sama kerjaan, jadi akhirnya terbengkalai salah satu gitu kan. Jadi untuk sekarang aku mau jalanin kerjaan aku yang sekarang dulu sambil fokus sama ngurus anak, karena kan aku juga new mom nih ceritanya, jadi belum banyak pengalaman gitu kan. Jadi aku pengen ngerasain fokus jadi new mom dulu. Nanti kalau misalkan memang sudah enjoy, sudah aku ngerasa sudah merasa di zona apa ya, zona aman gitu kan, itu nanti aku pengen ngembangin usaha aku yang aku rencanakan itu tadi gitu. Jadi satu-satu pelan-pelan gitu. Kalau misalkan ya semua orang kan pengennya cepet ya, pengennya sekarang ada ide usaha ini langsung berangkat gitu. Semua orang pengennya kayak gitu, tapi aku gak pengen. Aku pengennya pelan-pelan dulu, satu-satu dulu, soalnya biar fokus gitu. Terus yang kedua ini aku pengen upgrade skill, pengen banget upgrade skill, tapi memang untuk saat ini juga masih terkendala itu tadi, karena aku masih akan menjadi new mom ya. Jadi apa namanya, pelan-pelan dulu gitu. Jadi untuk sekarang sih upgrade skillnya paling lewat ini sih, media-media yang udah apa, yang udah ada gitu kayak YouTube gitu. Terus yang ketiga harapannya apa ya, banyak ya harapannya harapannya aku ya. Terus yang ketiga ini aku pengen um, apa ya, mempertahankan keeksistensian usaha aku yang sekarang ini, dan bahkan harus bisa lebih baik, lebih bagus, lebih inovatif, lebih kreatif gitu. Terus harapan aku yang keempat, aku pengen banget punya banyak pegawai. Aku pengen banget apa namanya, ngasih lapangan pekerjaan buat orang-orang, anak-anak muda yang ada di daerah sini gitu. Terus apalagi ya, hmm, sama harapannya adalah semoga aku dan keluarga tetap bahagia selalu. Amin. Semoga harapan tersebut tercapai dan terlaksana ya, Kak. Baik, kemudian apa pesan Kak Yulia untuk semua orang nih, terutama untuk teman-teman semua, calon orang-orang sukses yang sudah bergabung menyaksikan talk show kita pada malam hari ini? Silahkan, Kak. Oke, untuk pesan-pesannya sih, yang pertama jangan pernah puas, jangan pernah puas sama apa yang kita punya, kita raih sekarang ini.
Terus yang kedua itu kalau misalkan kita memang niat membuka usaha, itu yang pertama sih kudu yakin dulu ya. Jadi meskipun berawal dari iseng pun kita harus yakin, Bismillah, yakin insya Allah kerjaan ini membawa berkah buat saya gitu ya. Nah dengan yakin itu insya Allah insya Allah sih menurut aku yang di atas itu apa ya, ngerti kalau oh orang ini sungguh-sungguh gitu. Terus pesannya apa lagi ya? Tetap ini sih, tetap apa ya, ngikutin tren. Kalau misalkan kita di bidang entrepreneur itu memang menurut aku apa ya, harus selalu ngikutin tren, itu yang paling penting sih. Karena seorang wirausaha itu kan dituntut gimana caranya buat kreatif dan inovatif gitu. Jadi kalaupun kelak 10 tahun mendatang, 20 tahun mendatang aku udah menjadi ibu-ibu ya ibaratnya ya. Aku berusaha gimana caranya meskipun aku udah menjadi ibu-ibu pun, tapi aku tetap ngikutin tren dan aku tetap bisa apa ya, friendly dengan klien-klien aku yang masih muda-mudi gitu. Jadi aku nggak pengen klien aku menganggap takut sama aku karena aku mungkin dianggap udah. Aku jangan jadiin nggak ada modal itu sebagai alasan buat eh, tidak menjalankan usaha ya. Jadi kita bisa memulainya tuh dengan sesuatu yang kecil-kecil dulu gitu. Karena untuk membangun segala sesuatu yang besar itu juga harus dimulainya dari sesuatu yang kecil. Jadi ibaratnya kayak fondasi gitu kan, pelan-pelan pelan-pelan gitu. Udah sih. Terus oh ini yang paling penting banget sih menurut aku buat teman-teman yang apa ya, ingin fokus di bidang entrepreneur. Jangan lupa sedekah, udah itu aja sih. Karena dengan sedekah itu akan membawa keberkahan sama rezeki kita, dan kalau kita ikhlas itu akan membuat usaha kita itu jauh lebih berkembang. Apa yang kita keluarkan itu akan diganti sama Allah tuh berkali-kali lipat gitu. Baik, terima kasih Kak. Teman-temanku semuanya, banyak sekali bukan pelajaran kali ini yang dapat kita ambil. Untuk teman-teman semua, jangan pernah berhenti berkarya, berjuang, dan berdoa. Yakinkan pada diri bahwa kita bisa dan mampu meraih mimpi. Jadikan sesuatu yang membuatmu atau menghambatmu itu menjadi sebuah motivasi untuk melangkah ke depan. Baik, sampai di sini kebersamaan kita kali ini. Sampai bertemu kembali dalam acara live talk show Meraih